isu reshuffle harus dipicu oleh kejadian yang seperti ini. Reshuffle kan sebenarnya sudah didengungkan sejak awal, ya, karena memang kekecewaan publik, kekecewaan banyak pihak terkait dengan komposisi menteri yang disusun oleh Pak Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf ya, pada periode keduanya Pak Jokowi ini tidak memuaskan, ya, tidak memberikan harapan besar akan terjadi perubahan yang akan signifikan. Apalagi kemudian kita diterpa oleh badai pandemi yang sangat membutuhkan kinerja yang baik, yang luar biasa dari para menteri, yang kemudian tidak muncul selama kita menghadapi pandemi sekarang ini. Sehingga pada waktu itu sudah muncul ya, keinginan atau dorongan untuk dilakukannya reshuffle, menggantikan menteri-menteri kita yang diyakini kurang berkinerja baik selama mengatasi pandemi ini. Nah, sekarang dengan adanya kasus ini, dorongan untuk Pak Presiden melakukan reshuffle tentunya akan lebih besar lagi. Ini poin menarik dari Anda Pak Peter Abdullah. Sayang sekali kalau isu reshuffle berhembus atau mungkin dihembuskan gara-gara dipicu kasus seperti ini. Di periode pertama dari Presiden Jokowi kan reshuffle ini menjadi hal yang sangat lumrah dan juga bahkan wajar. Waktu itu banyak di-drive karena masalah performa dari menteri yang memimpin kementerian yang dipercaya oleh Jokowi. Untuk kondisi pandemi seperti ini, eksepsional sekali situasinya Pak Peter. Seberapa urgent reshuffle juga masih harus berlanjut dan dilakukan di periode yang kedua Presiden kita? Ya, pada periode pertama kita tentunya masih ingat bagaimana Pak Presiden dengan cepat dan sangat berani untuk segera melakukan reshuffle ketika dirasakan kinerja menteri tidak dirasakan cukup baik. Ya. Bahkan pada waktu itu dorongan belum begitu besar, tapi begitu Pak Presiden merasakan kinerjanya tidak begitu cukup baik, Pak Presiden berani untuk mengambil langkah segera melakukan reshuffle. Nah, di tengah pandemi ini kan harapan kita semua bahwasanya menteri itu benar-benar berkinerja super baik, itu kan sangat tinggi. Nah, sayangnya harapan itu tidak sepenuhnya terwujud dan bahkan Presiden juga menunjukkan kekecewaannya terhadap kinerja menteri. Ya. Nah, tetapi walaupun Pak Presiden sudah menunjukkan kekecewaannya begitu nyata di depan publik, ya, tetapi Pak Presiden tidak berani untuk mengambil langkah melakukan reshuffle yang sebenarnya diharapkan oleh publik itu akan memperbaiki kinerja kabinet secara keseluruhan. Baik, nah ini menarik Pak Peter poin dari Anda karena ada beberapa komentar juga berbicara mengenai pendapat masyarakat Indonesia dikatakan bahwa Presiden Jokowi kali ini bisa jadi karena situasi pandemi ya dianggap tidak selincah di periode yang pertama di mana strong will dan keberanian Presiden waktu itu benar-benar nampak nyata. Apakah Anda juga melihat semata-mata ini karena situasi pandemi sehingga sepertinya Presiden kita dalam tanda kutip bersikap lebih hati-hati dalam membuat keputusan tidak sesegera sebelumnya. Ini terkait dengan reshuffle. Nah, yang kali ini saya tidak sependapat kalau dikatakan Pak Presiden tidak berani menimbangnya karena pandemi. Sejak awal ya, dari penyusunan kabinet nampak bahwasanya Pak Presiden tidak seperti yang dia sampaikan, dia bebas, tidak ada ikatan. Ya. Karena beliau mengatakan saya tidak akan mencalonkan lagi sehingga saya tidak ada beban. Ya, tapi justru ya, sejak awal penyusunan kabinet nampak sekali menurut saya pribadi terutama ya dari pandangan saya Pak Presiden terlihat terbebani ya tanda kutip seperti terbelenggu oleh komitmen politik